بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang pada kesempatan ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat, masih meminjamkan ruhnya kepada kita semua, masih meringankan hati kita untuk dapat melangkahkan kaki menghadiri salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya berharap dan senantiasa berdoa semoga kelak masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu sumber yang saya baca ketika mendefinisikan atau mengartikan maksiat itu disebutkan bahwa al-maksiyatu khilafut ta'ah wa asa al-abdu rabbahu idza khalafa amrahu. Bahwa maksiat itu adalah menyelisihi ketaatan atau tidak melaksanakan ketaatan. Sehingga dikatakan bahwa seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah atau kepada Tuhannya apabila dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang telah ditegaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jamaah sekalian, kita kemudian bisa melihat bahwa macam-macam perbuatan maksiat itu sangatlah banyak, bahkan dikatakan tidak mudah untuk membatasi perbuatan maksiat itu, sebab dimensi perbuatan maksiat itu yang pertama adalah segala perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah tegas dan nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ada yang melaksanakan perbuatan yang dilarang itu, maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Kemudian dimensi yang kedua jamaah sekalian adalah termasuk hal-hal yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, termasuk yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, tetapi ada di antara kita yang tidak melaksanakan perintah itu, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai perbuatan maksiat. Oleh karena itu dari dua dimensi ini, yang pertama, bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah tapi dikerjakan oleh hamba, maka itu termasuk perbuatan maksiat. Misalnya oleh Allah kita dilarang berbohong, dan ada di antara kita yang berbohong, maka itu termasuk maksiat. Kemudian membunuh, kemudian berzina, mencuri, kemudian menuduh perempuan yang baik-baik berzina, dan semacamnya yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan juga yang diinformasikan oleh Nabi dalam hadisnya, maka hal tersebut termasuk maksiat. Dimensi yang kedua sama, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, Allah mensyariatkan kepada kita semua untuk menunaikan zakat, melaksanakan puasa, haji bagi yang mampu, tapi di antara kita ada yang kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah tersebut, maka hal itu juga termasuk atau digolongkan dalam perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan akibat atau dampak, efek yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat yang kita lakukan, ada sebuah buku yang sangat komprehensif yang telah ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'is Syafi. Kitab atau buku ini sangatlah komprehensif, membahas tentang dampak-dampak perbuatan maksiat, dan selain itu jamaah sekalian ada hal-hal lain yang juga dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini yang punya korelasi atau hubungan dengan bahasan mengenai dampak dari maksiat itu. Saking banyaknya jamaah sekalian,
karena kita dibatasi waktu, mungkin dalam kesempatan ini ada beberapa hal saja yang akan kami singgung. Yang pertama, dampak atau efek dari perbuatan maksiat yang kita lakukan adalah terhalangnya kita dari ilmu. Suatu ketika, Imam Asy-Syafi'i membaca di hadapan gurunya Imam Malik, lalu kemudian ketika melihat kemampuan dan kecerdasan serta pemahaman yang sangat baik yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, yang membuat gurunya Imam Malik kemudian takjub dan berpesan atau mewasiatkan kepada muridnya Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa, wahai muridku, aku melihat Allah telah menanamkan cahaya ilmu dalam dirimu dan jangan sampai engkau memadamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Selang beberapa waktu kemudian, jamaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i menghadap gurunya, Waqi'. Lalu kemudian beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asi. Satu ketika Imam Syafi'i menghadap kepada Waqi', gurunya, dan mengatakan bahwa buruknya hafalan yang beliau rasakan. Lalu kata gurunya Waqi', fa akhbarani bi annal ilma nur. Sang gurunya menghabarkan atau memberikan informasi bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa qala, lalu sang guru mengatakan, i'lam bi annal ilma fadlun. Ilmu itu sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlullahi la yu'tahul 'asi. Sementara karunia Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Jamaah sekalian, dari peristiwa yang dialami oleh Imam Syafi'i, kemudian beliau mengadukan kepada gurunya tentang buruknya hafalan yang beliau rasakan, maka di sini kita bisa melihat salah satu dari efek atau dampak dari perbuatan maksiat yang kita lakukan adalah sulitnya ilmu kita terima dengan baik. Dan itu dalam berbagai macam bentuk. Dalam kasus Imam Syafi'i ketika beliau mengadukan kepada gurunya, beliau merasakan bahwa hafalan yang beliau miliki selama ini terganggu. Dan mungkin dalam bentuk yang lain, kita sebagai penuntut ilmu, ketika ada ustadz atau guru kita, dosen kita misalnya di kampus menyampaikan ilmu kepada kita, lalu kemudian kita merasa sulit memahami, maka perlu kita tanyakan kepada diri kita, jangan sampai ada maksiat yang masih konsisten kita lakukan. Sebab ini salah satu efek atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu efek yang kedua dalam kitab yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah memperpendek umur atau usia. Umur atau usia dalam hal ini disebutkan bahwa salah satu pendapat dalam kitab tersebut mengatakan bahwa usia yang dimaksud itu adalah berkahnya usia. Tentu bagi pelaku maksiat yang sebagian besar waktunya dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya, justru yang dilakukan adalah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan melihat bahwa usia yang dimiliki oleh yang bersangkutan tidaklah berberkah. Sebab dia telah menjauh dari Allah karena perbuatan maksiatnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah berulangnya perbuatan maksiat. Terkait dengan hal ini jamaah sekalian, saya pernah mendapatkan sebuah ilustrasi yang sangat-sangat relevan atau tepat dengan efek yang ketiga ini. Suatu ketika saya mendapatkan pesan bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan itu ibarat sebuah bangunan, anggaplah bangunan tersebut kokoh, tidak ada celah sedikit pun. Tetapi ketika kita mulai merusak dinding, salah satu sisi dari dinding bangunan tersebut, maka lama-kelamaan dinding tersebut akanlah rusak atau bocor. Sama halnya dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Sedikit-sedikit, tetapi kita terus melakukan itu tanpa kemudian bertaubat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, ibarat bangunan yang tadi kami sampaikan. Ketika dia sudah bocor, tembus dari satu sisi ke sisi yang lain, maka suatu ketika kita akan dengan mudah tergoda lagi dengan apa yang telah atau kemaksiatan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Karena sudah terlanjur kita merusak bangunan yang telah kokoh tadi.
maka ibarat perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu akan berpotensi. Mungkin awalnya kita tidak pernah melakukan, tapi sekali kita melakukan, akan ada potensi di waktu yang lain, di kesempatan yang lain kita lakukan, sebab telah ada rekam jejak yang telah pernah kita torehkan tentang itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, kita harus waspada tentang perbuatan maksiat, sebab berpotensi kita akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian efek yang keempat adalah melemahkan hasrat kebaikan. Dengan perbuatan maksiat, maka kita tidak akan memiliki motivasi yang besar melakukan kebaikan, sebab kita disibukkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Motivasi untuk melakukan kebaikan itu akan sangat minim. Sebab apa? Sebab kita telah dengan sengaja melakukan sesuatu yang Allah larang. Padahal Allah sangatlah murka terhadap pelaku maksiat. Di mata Allah, pelaku maksiat itu sangatlah hina. Sehingga dengan begitu, hasrat untuk berbuat baik tidak akan kita rasakan dalam diri kita. Ini yang kemudian menjadi efek yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Lalu kemudian jamaah sekalian yang terakhir, dampak dari perbuatan maksiat jamaah sekalian adalah terbiasanya kita dengan perbuatan maksiat. Kalau tadi di poin yang ketiga kita berulang, kita bisa berpotensi mengulangi perbuatan maksiat yang sama, tapi kemudian pada di poin yang kelima ini kita akan merasa biasa lagi dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Pada puncaknya jamaah sekalian, ketika kita sudah terbiasa melakukan 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih perbuatan maksiat, maka perbuatan maksiat itu tidak akan lagi kita anggap sebagai perbuatan maksiat. Inilah puncak dari malapetaka yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Tidak ada lagi perasaan cemas atau gelisah dalam dirinya, sebab dia sudah berulang-ulang kali melakukan perbuatan maksiat yang sama, dan tidak ada lagi warning yang lahir dalam dirinya, karena dia sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak heran kemudian ketika kita menemukan ada orang yang gemar berjudi, akhirnya kemudian mati, mengakhiri hidupnya di meja judi atau di tempat judi. Ada orang yang gemar berbuat maksiat, akhir hidupnya kemudian berakhir di tempat tidur tepat setelah dia melakukan perbuatan maksiat. Ada orang yang mengantarkan suap dari yang memberikan suap, dia hanya sebagai perantara saja. Kemudian ketika dia mengantarkan ke tempat yang dituju, dia kemudian menghadap ajalnya di situ, meninggal. Karena dengan penyebab apapun itu, kecelakaan, ditabrak mobil, jatuh dari motor dan semacamnya. Sehingga jamaah sekalian terkait dengan ini, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa para pelaku maksiat yang telah terbiasa, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa dia tidak lagi merasakan bahwa itu perbuatan maksiat, ada saatnya Allah mencabut kenikmatan yang dia rasakan dari perbuatan maksiat itu, akan tetapi yang fatalnya adalah dia tidak pernah lagi bisa untuk menarik dirinya dari perbuatan maksiat itu. Dia tidak pernah lagi bisa untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat itu, padahal kenikmatan berbuat maksiat itu sudah tidak dia rasakan. Nah, ini adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi pelaku maksiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir dalam nasihat kami di kesempatan ini adalah tentu setelah kita mengetahui yang namanya maksiat, maka perlu bagi kita untuk mengetahui pula apa langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk menghindari maksiat. Di antaranya adalah kita wajib hukumnya mengetahui tentang hukum halal dan haram, lalu kemudian melaksanakan apa yang telah kita ketahui itu, lalu kemudian senantiasa dan terus-menerus atau istiqomah melakukan atau melaksanakan setiap yang Allah perintahkan kepada kita semua, dan di waktu yang bersamaan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika anak salah satu pendiri Pondok Modern Gontor, yaitu Prof. Hamid Fahmi Zarkashi, mengatakan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan didasari terhadap apa yang dia ketahui.
Oleh karena itu sebagai contoh jamaah sekalian, orang yang berbuat maksiat atau melakukan dosa bisa jadi disebabkan karena yang pertama, dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa atau maksiat. Yang kedua adalah dia tidak tahu bahwa dosa atau maksiat itu punya efek atau dampak terhadap dirinya. Oleh karena itu di mana-mana beliau, Profesor Hamid Fahmi Zarkashi, Rektor Universitas Darussalam Gontor mengatakan bahwa antara ilmu, iman, dan amal dalam Islam itu punya korelasi yang saling berhubungan, punya keterkaitan yang sangat kuat, sehingga bagi kita selaku muslim yang taat harus betul-betul membekali diri dengan ilmu, kemudian dengan iman, dan dengan amal. Insya Allah ketika kita mampu menyatukan dan menyelaraskan itu, insya Allah kita akan meraih derajat sebagai muslim yang taat dan sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi diri kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.